Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Scaling Up Your Plant Tissue Culture Teknik by PT Intralab Ekatama. Untuk yang belum kenal, PT Intralab Ekatama adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi regen dan tools berbagai jenis laboratorium seperti laboratorium plant tissue culture, mikrobiologi, biomolekuler, dan sejenisnya. Lokasi kami di Bogor, Bumi Menteng Asri. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di webinar ini. Perkenalkan saya Tami, MC acara hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke acara utama kita, yaitu pemaparan materi dari Bapak Insinyur Edi Sandra, MSI. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil narasumber kita. Pak Edi ini lahir di Jakarta pada 19 Oktober 1966. Saat ini beliau merupakan dosen aktif di Fakultas Kehutanan IPB dan owner dari Esa Flora. Anyway, Bapak dan Ibu bisa melihat aktivitas dan sharing ilmu dari beliau di YouTube-nya Esa Flora yang saat ini sudah memiliki lebih dari 20.000 subscriber ya Pak Edi. Di sana beliau banyak sharing ilmu. Dan episode pembuatan pupuk dari ikan gabus itu episode favorit saya tuh. Kemudian beliau menuntaskan S1 di Biologi Fakultas MIPA IPB pada 1990, kemudian S2 Ilmu Pengetahuan Kehutanan IPB pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2018 beliau juga menyelesaikan disertasinya. Pak Edi ini aktif di berbagai pelatihan dari tahun 1988 sampai sekarang. Demikian juga dengan pengalamannya di lebih dari 21 penelitian dari 1996 sampai dengan sekarang. Baiklah, karena waktu terus berjalan, langsung saja kita sambut Bapak Insinyur Edi Sandra, MSI, dengan Scaling Up Your Plant Tissue Culture Technique. Kepada Bapak Edi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, para peserta yang saya hormati, dan saya merasa bangga dan bahagia karena pada pertemuan ini banyak dihadiri oleh guru-guru saya, sesepuh saya, para senior saya, dan teman-teman semua ya. Jadi intinya sebenarnya dalam kaitan materi pagi ini tidak hanya sekedar membahas teknik, tidak hanya sekedar membahas mengenai kompetensi, tapi kita manfaatkan pertemuan yang sangat sempit ini untuk silaturahmi yang lebih besar, yang lebih tinggi goalnya, tujuannya, sehingga kita bisa saling bermanfaat, memberikan kekuatan dan proaktifnya masing-masing. Jadi terkait dengan yang diberikan oleh pihak PT Intralab terkait bagaimana kita melakukan scaling up terkait dengan teknologi kultur jaringan, dan ini sangat penting sekali dan sangat tepat sekali dalam kondisi yang saat ini. Oleh sebab itu, dalam kaitan untuk mencapai target dari pertemuan ini, saya tidak ingin masuk ke teknis dalam segi teknis kultur jaringannya ataupun ke profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana kita secara sinergi, secara berbareng-bareng, bergotong royong untuk bisa mengembangkan dan memanfaatkan kultur jaringan untuk goal dan tujuan yang jauh lebih besar. Ada 4 tujuan yang kita ingin kita capai, yaitu yang pertama adalah terkait dengan bagaimana mensejahterakan semua pihak, kemudian bagaimana kita melestarikan biodiversity, dan ketiga meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan keempat bagaimana kita meningkatkan devisa negara. Nah itu semua makanya saya sangat berterima kasih dalam hal ini PT Intralab yang sudah memfasilitasi dan juga menyediakan sarana ini untuk kita bertemu.
PT Intralab ini salah satu mitra kita juga yang penuh pengertian ya, dari sejak kita masih kecil berkenan untuk membantu kita walaupun kita membeli istilahnya eceran dan sebagainya. Intralab ini bisa memaklumi Esa Flora. Kemudian juga saya banyak terima kasih di sini, banyak hadir pihak-pihak yang yaitu tadi saya sebutkan, mohon maaf kalau ada kurang berkenan, jadi para senior, para guru, para sesepuh, dan juga di sini juga hadir dari kelompok-kelompok misalnya terutama adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ya, dan juga Kementerian Pertanian dan juga BRIN dan teman-teman peneliti, teman-teman dosen, dan juga bahkan para pengusaha, para peserta pelatihan atau para alumni Esa Flora, dan juga mahasiswa dan siswa alumni Esa Flora IPB. Ya, saya juga berterima kasih kepada IPB yang sudah mensupport saya dan membuat saya seperti saat ini. Nah, target dari pencapaian webinar ini pertama adalah bagaimana kita bisa meningkat, mempunyai kemampuan dan kompetensi serta juga daya untuk bisa bersaing dan meningkatkan kualitas kita dalam menghadapi tantangan, peluang, dan juga prospek ke depan. Nah, ini sangat membantu sekali di dalam kita menghadapi tantangan saat ini. Monggo Mas, silakan dilanjut lagi ininya ke depan lagi terus lanjut. Ya, jadi intinya sebenarnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini tidak hanya terkait dengan teknis, tapi yang sangat penting juga terkait permasalahan di para peserta pelatihan Esa Flora. Banyak peserta kita ini yang skala rumahan, peserta kita yang perorangan, yang pensiunan, sehingga hampir dari peserta kita itu boleh dibilang 70% itu adalah perorangan dan menengah ke bawah. Nah, permasalahan dalam kaitan pengembangan kultur jaringan skala rumahan itu keterbatasan dalam kaitan teknis pelaksanaannya dan juga di dalam mencapai jumlah produktivitas dan juga kemampuan untuk kecepatan produksinya ya. Dan di Esa Flora sama, kita juga skala rumahan, dan di rumah ini saya bukan dibantu, malah saya yang dibantu oleh mantan pacar saya, istri saya, Ibu Hapsiati. Beliau yang mengelola kegiatan di Esa Flora ini ya. Jadi kita sudah bikin PPT tadi itu, mohon maaf, dan juga terima kasih kepada putri saya Rifda Afifah yang membuatnya, dan mohon maaf saya juga tadi itu. Jadi sebenarnya ingin jadi poin utamanya tadi itu sudah ada di PPT dan juga ada handout-nya. Jadi PPT dan handout itu tadi itu monggo silahkan dipelajari, tapi kita tidak mendetail masuk ke dalamnya, tapi kita lebih mengarah bagaimana membahas pencapaian dari beberapa poin penting tadi itu. Jadi yang pertama terkait dengan kondisi saat ini, bahwa di Esa Flora ini kultur jaringan kita tertinggal 30 tahun ya, 30 tahun. Itu pun di dalam pelaksanaannya juga masih mengalami hambatan-hambatan. Nah, dalam kaitan dengan itu, maka di sini juga disampaikan di dalam PPT tadi itu apa strategi dan juga celah yang bisa kita lakukan ya. Jadi antaranya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi, efektivitas, dan juga pemilihan maupun shortcut di dalam pelaksanaannya gitu ya. Di dalam kita mengembangkan kultur jaringan ini, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mampu bersaing dengan negara-negara maju. Nah, itu juga yang akan dan saya mau sampaikan di sini, bahwa ada suatu kondisi real di mana kita sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita.
Jadi pada saat kita sedang mengembangkan suatu varietas baru ya, misalnya sebagai contoh misalnya Pak Greg Hambali yang menghasilkan aglonema keren dan juga breeder-breeder kita yang menghasilkan alokasia keren, terus juga kuping gajah keren ya, bagus-bagus, itu bolak-balik kita bukan kecolongan ya. Jadi itu dibeli dengan harga yang sangat fantastik. Jadi yang kuping gajah itu dibeli 100 juta, bahkan yang alokasia tadi itu dibeli 700 juta, dan itu terbang ke luar negeri. Jadi yang alokasia itu ke Prancis. Kemudian kalau yang kuping gajah itu ke Jepang, terus kemudian aglonema tadi ke Thailand dan sebagainya. Dan itu tidak sampai dalam waktu 1 tahun, itu sudah banjir lagi ke kita gitu ya. Dan itu yang mengkhawatirkan. Nah, ini yang kita lihat di dalam slide ini merupakan strategi bagaimana kita tidak hanya melulu menghasilkan bibit ya. Jadi produktivitas dari suatu lab itu tidak hanya bibit. Jadi kalau kita bicara terkait dengan produk dan jasa, maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, jadi di antaranya di sini beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait itu. Nah, terkait dengan kecepatan tadi itu, yang menarik dari sini adalah bahwa tadi itu kan pihak luar tadi itu sangat cepat di dalam memproduksi hasil-hasil kultur jaringannya tadi itu. Nah, saya berharap dari kegiatan ini saya bisa memberikan wacana dan juga informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang kondisi yang sedang berkembang sekarang, arah dan juga agribisnis ke arah mana sebagainya, itu mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga memberikan arahan kepada kita untuk mempersiapkan di dalam kita bersaing dan mengantisipasi ke depannya. Nah, ini teknologi pertumbuhan minimal ini salah satu dari teknologi kultur jaringan yang sangat penting ya di dalam nanti ke depannya sangat menentukan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga bahwa banyak orang berpikiran atau mempersepsikan bahwa kultur jaringan itu adalah high teknologi. Tapi sebenarnya di dalamnya tadi itu kita bisa membagi lagi bahwa kultur jaringan ini merupakan teknologi yang juga ada grade-nya, ya. Jadi kita bagi adalah di dalam kultur jaringan itu kultur jaringan konvensional dan kultur jaringan yang modern. Kenapa saya membagi seperti ini? Karena sebenarnya kultur jaringan konvensional ini terkait dengan yang saat ini dilakukan itu umumnya dilakukan secara manual oleh manusia ya, oleh tenaga kerja dan biasanya menggunakan media padat ya, media padat ini. Nah, jadi maksudnya kenapa saya membagi ini sebenarnya bahwa penggunaan kultur jaringan yang saat ini menggunakan media padat dan juga tenaga manusia itu saya kelompokkan sebagai kultur jaringan konvensional. Kenapa demikian? Karena di dalam pelaksananya tadi itu penggunaan media padat tadi itu memang relatif lebih mudah dibandingkan yang menggunakan media yang modern. Jadi kalau dikaitkan dengan nanti di bawahnya ada antara konvensional dengan modern ini, maka kultur jaringan yang konvensional ini itu menggunakan media padat. Sementara kultur jaringan yang modern itu terkait dengan karakteristik medianya tadi itu atau karakteristik dari pengelompokannya, yaitu kontak antara media kultur dengan kulturnya itu dengan cara media cair ya tadi itu nggak menggunakan media cair. Jadi kalau yang menggunakan media padat, sirkulasi dari makanan dari media yang ada di media kultur tadi itu berangkat atau melalui sel atau jaringan yang kontak dengan media padat tersebut. Kemudian akan terus naik ke atas pada sel dan jaringan yang di atasnya. Sehingga karena sel dan jaringan ini bukan jaringan pembuluh yang khusus untuk menyalurkan makanan, maka pertumbuhan tadi itu relatif menjadi
lambat ya, walaupun sebenarnya teknologi kultur jaringan ini masih jauh lebih cepat dibandingkan teknik budidaya yang benar-benar konvensional di luar ya, seperti itu. Jadi terkait dengan kultur jaringan konvensional yang menggunakan media padat ini, ada dua kelompok lagi sebenarnya, dan ini juga kadang-kadang kurang mendapatkan eh, apa eh, kurang dicermati. Jadi ya, kalau kita berusaha untuk mencermatinya, sebenarnya ada dua kelompok di sini yang media padat tadi itu. Yang pertama adalah penggunaan media padat yang tutup botolnya, ya, yang menutup botolnya itu benar-benar sangat padat dan kedap. Nah, yang melakukan ini tidak banyak, dan khususnya ini lebih dominan hanya dilakukan di Esa Flora ya. Jadi di Esa Flora ini menutup botolnya tadi itu dengan sangat-sangat kuat. Jadi karetin, terus di wrap dan sebagainya tadi itu, sehingga benar-benar udara tadi itu tidak akan bisa masuk. Konsekuensinya bahwa skala rumahan tadi itu yang berarti karakteristiknya labnya tidak steril, maka menjadi aman gitu karena tidak kontaminan gitu. Sementara kalau dia sudah rapat tutupnya tadi itu, maka sebenarnya tidak ada hubungan antara di luar dengan di dalam botol. Jadi yang berpengaruh terhadap di dalam botol tadi itu masih terkait dengan sinar, ya, radiasi sinar. Kalau kelembapan enggak karena sudah tutup rapat, kemudian suhu, ya. Tapi di sisi lain yang model kultur jaringan yang masih berusaha untuk memasukkan udara tadi itu dari luar, dan ini beberapa metode tadi itu misalnya penutupannya anggang-anggang itu tidak tidak kuat ya, sehingga udara masih bisa masuk tapi diharapkan debunya tidak gitu ya. Jadi ngaretinnya itu tidak terlalu kuat. Nah, ini umumnya dilakukan dan terjadi pada seluruh lab di Indonesia, baik itu lab di perguruan tinggi atau di Litbang atau BRIN sekarang ya, atau di lainnya, itu yang memang sebenarnya labnya sudah sangat bagus. Sistemnya, terus juga ininya, kondisi fisiknya sudah kedap dan sebagainya, tapi juga dalam pelaksananya seringkali penegakan disiplin di dalam operasional labnya tadi itu yang kurang kuat, sehingga lab yang kedap tadi itu karena disiplinnya kurang ditegakkan misalnya, jadi udara tetap masuk ke dalamnya, bahkan terakumulasi di dalamnya, sehingga pada saat misalnya terjadi suatu kondisi yang tidak normal, maksudnya tidak normal itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba listrik mati sehingga suhu di dalam lab meningkat, dan pada kondisi seperti itu terjadi deviasi perbedaan tekanan antara di lab dengan di dalam botol, sehingga udara di lab tadi itu masuk ke dalam botol, padahal pada saat itu misalnya dalam kondisi yang tidak steril, sehingga menyebabkan kontaminasi yang cukup banyak. Jadi itu seringkali kita dengar terjadi pada lab-lab di perguruan tinggi ataupun juga di yang lainnya di perusahaan dan sebagainya, pada saat lampu mati, listrik mati atau AC mati, maka terjadi kontaminasi yang tinggi. Itu tidak terjadi di Esa Flora karena nutup botolnya tadi itu sangat kuat, sangat kedap ya. Jadi bahkan kita kasih plastik, kita kasih wrap, kita kasih aluminium, kita selotip dan sebagainya. Nah, ini memang tidak ngetren. Jadi maksudnya tidak ngetren tuh, bahkan peserta pelatihan saya dan pelatihan ini kan sudah banyak ya. Beberapa dari mereka yang mereka masuk kelompok menengah ke atas, mereka mengomentari bahwa nggak praktis Pak Edi. Ini kan memang seperti ini memerlukan kerjaan yang lebih detail lagi, lebih cermat lagi. Dan saya pernah menghitung bahwa memang yang pekerjaan yang tidak praktis tadi itu walaupun tidak praktis tapi mampu menahan kontaminasi tadi itu. Jadi kontaminasi yang berasal dari lingkungan lab, kontaminasi yang berasal dari bocornya tutup tadi itu. Jadi kalau kita bagi-bagi kontaminasi tadi itu ada beberapa hal kan gitu ya. Kontaminasi karena pengerjaannya, baik itu proses realisasinya, cara kerjanya,
itu menyumbangkan pada kontaminasi di awal. Kemudian ada juga kontaminasi yang setelah tadi itu dikerjakan, taruh di ruang inkubasi, tapi terus kemudian terkontaminasi secara bertahap, berkala tadi itu karena masuknya udara ke dalam botol ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya lab yang sudah bagus itu di lab-lab pemerintah atau swasta tadi itu dijaga dengan baik, maka hal itu akan bagus sekali ya. Kontaminasinya tadi itu rendah dan juga praktis tidak terlalu melakukan effort yang terlalu bermacam-macam. Tapi saya pernah menghitung bahwa walaupun dengan menggunakan plastik, karet dan sebagainya, itu dihitung itu cuma Rp500 gitu ya. Tapi kalau gagal kontaminan itu Rp5.000. Jadi sebenarnya dari nilai ekonomi itu sangat sangat signifikan gitu ya. Itu. Jadi yang berusaha untuk membuat supaya kulturnya tadi itu tetap kontak udaranya, biasanya misalnya kalau kita lihat kultur anggrek ada itunya bolongannya di tengahnya tadi itu. Tapi sayangnya bahwa bolongan tadi itu hanya ditutup kapas gitu ya. Jadi sebenarnya di awal mulanya tadi itu orang yang berpikir secara tadi itu eh, harusnya lebih ditingkatkan lagi di dalam memfilternya tadi itu harusnya bisa menggunakan filter yang benar-benar bisa memfilter mikroba ya. Karena kalau dengan kapas tadi itu ternyata dari pengalaman ya tetap saja masih banyak kontaminasi ya situ. Demikian juga dengan proses nutup eh, tutup botol misalnya selai atau tutup plastik dengan karet dan sebagainya yang tadi itu juga menyumbangkan kontaminasi yang cukup besar. Demikian juga dengan kontaminasi yang menyumbangkan 60% kontaminasi terutama pada saat inisiasi, pada saat mula pertama kali kita memasukkan tanaman ke dalam botol, itu adalah kontaminasi yang disebabkan oleh mikroba indofit. Itulah sebabnya maka di dalam kultur jaringan, inisiasi itu atau pertama kali memasukkan tanaman ke dalam botol itu menjadi salah satu tahapan yang sangat sulit ya, sangat sulit, tahapan yang sangat sulit. Nah, ini sebenarnya merupakan titik kritis di sini, bottleneck-nya gitu ya. Sehingga harusnya bagi pihak-pihak yang sudah melakukan ini dan ada kultur sterilnya, ya ya saya bisa memahami ya kalau perusahaan loh, kalau misalnya kita ngasih kultur steril ke yang lain, sama saja memberikan amunisi ke yang lawan kan gitu ya. Tapi ya kalau saya sebagai seorang dosen dan juga mohon maaf ini kepada banyak pihak ini teman-teman di sini, saya tidak bermaksud untuk misalnya berpihak ke A atau ke B dan sebagainya. Saya berusaha netral dan sebagainya. Maka Esa Flor kayak saat ini memiliki 400 jenis kultur steril, itu kita berusaha untuk berbagi ke semua tadi itu ya. Sementara saya memahami kalau perusahaan ya itu akan di-keep karena merupakan suatu usaha atau effort yang memang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut ya. Demikian juga dengan beberapa hal misalnya saya juga terbuka di sini misalnya di sini ada Pak Hermanto dari Merek kan gitu ya yang sudah sangat giat memasarkan mengenai TIS dan saya appreciate sekali karena TIS-nya sangat bermanfaat dan ini merupakan salah satu kultur jaringan modern ya tadi itu yang menggunakan media cair. Jadi ini yang modern ini. Jadi prinsipnya yang modern ini adalah menggunakan media cair. Nah, media cair ini kalau kita menggunakan media cair maka kecepatan tumbuh dari kultur ini berbeda dengan yang konvensional atau yang media padat. Jadi pernah coba kita atau saya hitung, kalau media padat itu 1 menjadi 10 atau 20 dalam waktu 3 bulan, maka dengan menggunakan media cair ini bisa menjadi 1 menjadi 100. Coba bayangkan, itu kan spektakuler banget gitu ya. Jadi kayaknya sudah seharusnya kita berusaha untuk menggunakan media cair. Kenapa media cair itu bisa lebih cepat? Karena tidak tergantung kepada sel dan jaringan yang menempel ke media. Karena dengan air tadi itu, maka air itu bisa kontak langsung ke seluruh sel dan jaringan kultur. Jadi misalnya entah itu misalnya dengan sekar kan terkocok atau dengan tis tadi itu dengan
temporary airnya tadi itu makanannya berulang tadi atau juga bioreaktor sehingga hampir seluruh sel dan jaringan itu bisa langsung kontak dengan medianya tadi seperti itu. Sehingga sudah jelas hal ini tidak tergantung kepada sel dan jaringan yang ada di bawah tadi itu dan pertumbuhannya sangat spektakuler. Jadi sudah pasti bahwa di sini TIS terutama dengan bioreaktor itu jauh lebih cepat. Nah, sekarang kalau kita lihat dari media cair ini, maka sebenarnya ada beberapa hal di sini yang bisa kita coba pilah ya. Yang pertama, saya sebagai seorang peneliti berusaha untuk, nah ini kembali tadi itu, jadi untuk teman-teman di industri, mohon maaf, bukan bukan saya berusaha untuk apa menghalang-halangi penjualan, tidak ya. Jadi kita bareng-bareng tadi itu. Jadi TIS tadi itu apa? TIS bioreaktor, shaker, terus kemudian juga misalnya dengan ada istilahnya biocoupler dan sebagainya. Itu bagaimana pengelompokannya ya, pengelompokan gimana. Nah, yang pertama tadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini, kayaknya sudah waktunya kita sekarang melatih diri, menyiapkan diri untuk bisa me menggunakan kultur jaringan berbasiskan media cair ini karena kecepatannya jauh lebih tinggi tadi itu ya. Nah, banyak pihak tidak tidak mau menggunakan media cair. Ya sebenarnya wajar saja karena penggunaan media cair tadi itu memiliki resiko yang jauh lebih besar dibandingkan media padat. Pertama, karena dia cair, maka satu saja mikroba itu sudah cukup untuk membuat gagal di dalam media cair itu. Kedua, karena jumlah media kulturnya tadi itu yang besar, maka kalau ada kesalahan atau kegagalan atau kontaminan, maka resikonya besar. Ya, nilai nilai uangnya itu besar tadi itu. Sehingga banyak pihak tidak berani. Sebenarnya eh, saya coba tadi nanti ada juga di dalam materi ini bagaimana kita strateginya agar bisa dan sanggup melakukan media dengan penggunaan media cair ya. Dan itu sebenarnya asal kita tegakkan SOP-nya dengan benar berdasarkan logika ilmiah, insya Allah kita semua di Indonesia akan sanggup melakukan ini ya. Itu tinggal bagaimana kita menyiapkan dan juga melatih keterampilan kita. Nah, dari yang terkecil atau dari yang terendah penggunaan media cair ini itu adalah dengan menggunakan eh, double coupler atau biocoupler ya. Biocoupler ini adalah suatu alat dua botol yang ditangkupkan tadi itu, kemudian dibalikan dan di situ ada filternya juga di antara ini. Cuma kembali ke tadi itu bahwa di dalam realisasinya seringkali filternya tadi itu tidak sanggup memfilter mikroba tadi itu ya. Atau misalnya alat yang penghubung antara botol yang satu dengan yang lainnya tadi itu eh, masih ada celah udara dan menyebabkan kontaminasi. Setara dengan itu, maka sebenarnya sama dengan media padat tadi itu. Akan lebih mudah kita mengantisipasi kontaminan dengan menggunakan strategi supaya si debu tidak bisa masuk. Ya, debu tidak bisa masuk. Berarti yang model misalnya biocoupler tadi itu kita seal yang rapat gitu ya, seal yang rapat. Mudah-mudahan apa yang dari tadi itu. Jadi sebenarnya ada bermacam faktor yang menyebabkan kontaminan dari filter tadi termasuk misalnya di media cair biasa kalau kita menggunakan shaker maka seringkali itu botol kontaminasinya berasal dari tutup. Pada saat kita mensilnya, menutupnya dengan sangat rapat, ya. Jadi misalnya kita menggunakan botol Taiwan atau Erlenmeyer, terus kita tutup dengan kadar itu benar-benar kita tutup lagi dengan wrap, dengan selotip, kemudian dengan kabel tis dan sebagainya, dan alhamdulillah berhasil, ya. Jadi masuk kategorinya adalah kultur jaringan, media cair, dan tertutup rapat. Gitu ya. Tadi kan saya bilang di awal untuk yang media padat tadi tuh ada yang tertutup rapat dan ada yang memang berfilter. Jadi kalau untuk skala rumahan, saran saya mendingan tertutup rapat. Kalau untuk yang skala
menengah ke atas yang memang labnya sudah bagus, maka boleh dengan menggunakan tadi itu istilahnya tidak terlalu rapat atau anggang-anggang, tapi dengan syarat bahwa labnya tadi itu benar-benar dalam kondisi steril dan selalu steril. Karena pada saat mendadak tidak steril, kemudian debu masuk membawa mikroba, maka habislah semua kultur kita. Itu yang mengerikan ya seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sekarang sebenarnya saya sangat salut dan apresiasi dan bangga sebenarnya ya. Di sini juga dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa kita ini sedang berproses, sedang sedang bergerak dan gerakannya ini keren banget gitu ya. Jadi tidak kalah dengan dunia luar. Saya yang tadinya merasa bahwa wah ini kayaknya sudah sepi dan sebagainya. Nah, karena Esa Flora berada di pusat lingkaran tadi itu, karena kita sebagai lembaga pelatihan dan sebagainya menerima eh, banyak mitra dan sebagainya, sehingga kita selalu mendengar informasi-informasi baru. Jadi termasuk diantaranya bahwa sekarang permintaan terkait dengan aglonema, terkait dengan kuping gajah ya, terutama kuping gajah yang tarantula tarantula misalnya yang silver, dan itu ada yang mengalami mutasi jadi lonjong besar gitu ya, silver besar. Itu mother plan yang kemarin itu secara tidak sengaja sebenarnya dia main-main, ditanya oleh orang Jepang tadi itu, ini dijual nggak? Terus dia mikir ah supaya ini udah 100 juta taunya dibeli juga gitu ya. Untung yang dibelinya tadi itu bukan bapaknya, bukan jantannya, karena yang jantannya bapaknya tadi itu lebih hebat lagi katanya, dan itu cuma satu-satunya di dunia. Kalau ibunya tadi itu juga mengalami mutasi, tapi masih ada lagi saudaranya kan gitu. Dan dia mendapatkan permintaan cukup besar ya. Jadi untuk tahun depan dia mendapatkan 5.000 anakan. Dan makanya dia minta kultur jaringan tadi itu, dan ya sayangnya tadi itu jadi bahan eksplannya yang sangat langka. Dan ini juga yang ingin saya sampaikan kepada banyak pihak, Bapak Ibu semua, bahwa kultur jaringan ini berbeda dengan misalnya usaha-usaha lain yang bersifat dengan benda mati. Misalnya terkait dengan misalnya taruhlah misalnya yang sulit lah misalnya itu elektronik atau misalnya apalagi yang renik dan sebagainya, tapi itu benda mati. Sehingga bisa kita rencanakan, bisa kita setting, dan bisa kita prediksi. Tidak demikian dengan kultur jaringan, gitu ya. Kultur jaringan ini kita bermain dengan makhluk hidup, kita bermain dengan genetik, kita bermain dengan individu yang memiliki fisiologi, memiliki morfologi dan sebagainya, sehingga satu individu pun itu bisa berbeda-beda reaksi dan aksinya tadi itu. Sehingga tidak bisa dipastikan dan tidak bisa diharuskan bahwa ini harus gini, gini, gini dan sebagainya. Nah, itu seringkali yang agak merepotkan di dalam kaitan untuk apa, merencanakan atau mengukur indikator keberhasilan tadi itu ya. Jadi itu nanti akan kita bahas lagi masalah-masalah di lapangnya tadi. Tapi intinya bahwa kultur jaringan ini bukan sesuatu yang mati dan tidak bisa dikerjakan ujuk-ujuk mendadak, tidak bisa dilakukan cepat-cepat ya, karena tadi itu apalagi untuk tanaman jenis kehutanan ya. Biodiversity kita itu adalah tumbuhan-tumbuhan tropis, dan kita tahu bahwa ekosistem tropis itu sangat spektakuler. Dari segi individunya sangat-sangat beragam. Jadi tumbuhan tropis itu di dalam tubuhnya memiliki ragam mikroba yang sangat beragam. Dan levelnya itu bukan mikroba biasa. Mikroba itu kalau boleh bilang mikroba yang kualitasnya jenderal gitu ya. Yang kalau dikasih antibiotik atau yang lainnya, tanamannya sudah stres duluan, mikrobanya masih santai aja. Nah, kalau kondisi seperti ini kan susah kan gitu ya. Makanya di Estaflora kita tambahkan 2 tahapan. Karantina bahan indukan eksplan, dan yang kedua adalah perendaman antibiotik. Jadi untuk tanaman-tanaman tanaman-tanaman daerah tropis ini, daerah hutan ini tidak semudah kita membuat masakan atau tadi itu produk-produk di
di pabrik seperti itu ya, gitu. Nah, level yang berikutnya adalah bagaimana supaya si air tadi itu bisa mengenai, kulturnya secara otomatis, jumlah besar dan juga, aman ya. Jadi yang tadi itu saya bilang bahwa kelemahan dari media cair dibandingkan dengan, media padat tadi itu adalah bahwa yang kita tanam ini adalah jenis tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman xerophyta. Jadi tanaman-tanaman darat, bukan tanaman air, walaupun tanaman air ada ya. Jadi kalau tanaman air jauh lebih mudah. Masalahnya kalau tanaman darat, sementara dia harus hidup tadi itu di media cair, maka permasalahan utamanya adalah terkait dengan masalah pernapasan ya, via ininya, respirasinya. Nah, permasalahan pada kondisi yang ditutup tadi itu ya, jadi ada orang yang menanyakan, "Pak Edi, kalau ditutup rapat itu apa nggak mati?" Ya, tergantung ya, tergantung. Maksud itu, kalau kulturnya tadi itu sudah berbentuk kultur yang dewasa, sudah ada sel atau jaringan yang mengandung, hijau daun, maka sebenarnya dia bisa mandiri. Karena di situ dia menghasilkan oksigen, dan di oksigen tadi itu dipakai juga untuk proses respirasi, dan hasil respirasinya tadi itu CO2 dipakai untuk fotosintesis. Jadi dia mandiri di dalamnya gitu ya. Tapi juga permasalahannya kalau ketidakseimbangan dan juga botolnya kecil, maka seringkali tadi itu kurang bagus hasilnya ya, kurang bagus. Jadi misalnya kita mengambil eksplan yang dia berupa meristem. Wah, itu kita dia belum bisa menghasilkan fotosintesis itu ya. Dan dia masih banyak mengkonsumsi secara instan. Maka kita harus bijaksana. Media yang kita gunakan juga harus media instan atau organik ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi bahwa ukuran botol itu menyediakan, kapasitas oksigen dan CO2 yang jauh lebih besar. Sehingga itu juga berpengaruh terhadap kecepatan dan juga pertumbuhan eksplan. Dan tadi itu seperti yang saya katakan, akan jauh lebih bagus kalau dia terseker, terkocok, dan air itu atau larutan makanan itu bisa tersampaikan ke seluruh sel, dan ada oksigen atau udara yang masuk. Udara yang masuk itu mengandung oksigen dan CO2. Nah, pada peralatan yang seperti ini ada di TIS dan di bioreaktor. Jadi kayak misalnya, shaker dan biocoupler atau double coupler itu tidak, kalau di biocoupler yang ini yang produk yang misalnya dipasarkan Intralab ada sebenarnya filternya tadi itu ya. Demikian juga dengan misalnya di sini saya masukkan aerator steril. Jadi sebenarnya aerator steril ini, prinsipnya mengikutkan seperti bioreaktor ini tadi itu ya, gitu. Jadi, kita bisa bikin sendiri sebenarnya gitu. Termasuk misalnya, ya mohon maaf ini Pak Hermanto misalnya yang dari merek, jadi peserta pelatihan kita terkait nanti di bawah ada terkait dengan modifikasi, dan saya berharap kita harus bisa mandiri ke depannya, bahwa kita sebenarnya bisa bikin, teknologi-teknologi itu seperti itu dengan mengambil prinsip fungsionalnya ya, prinsip fungsionalnya tadi itu. Jadi untuk yang, biocoupler ini, mohon maaf ya Intralab, jadi ada peserta kita juga yang sudah bikin ya, dan saya nggak tahu beliau datang apa enggak, dan Bu Bu Oke dia di sini, beliau sudah bikin dan itu sedang kita uji coba tadi itu ya. Dan kalaupun misalnya bermasalah dari segi filternya tadi itu, maka sebenarnya masih bisa diantisipasi dengan penutupan yang rapat dengan seperti itu. Jadi, lainnya sama ya, tinggal masalah terkait dengan filternya saja. Demikian juga dengan shaker ya. Shaker ini kita tidak diam ya, saat ini kita sedang berproses, dan alhamdulillah kerjasama Exaflora dengan UBL ya, Universitas Bandar Lampung, alhamdulillah diterima ininya penelitiannya ya. Jadi rencananya akan membuat smart shaker berbasiskan IoT, dan ini sedang berjalan sekarang itu. Demikian juga dengan TIS, ada peserta pelatihan kita di Exaflora yang sudah membuat
gratis ini dengan standar dan kualitas yang sama dan harganya bersaing ya. Jadi intinya sebenarnya maksud saya kembali tadi itu bukan dalam kapasitas ingin saling menjatuhkan, tapi bagaimana kita jauh lebih kuat dengan dalam menghadapi tantangan negara-negara luar tadi itu ya. Jadi kayak kita di Explore tadi itu berbareng dengan UBL tadi itu berusaha untuk memodifikasi peralatan tadi itu jangan skala yang biasa. Jadi kalau perlu misalnya Seker tadi itu selain dengan IoT-nya itu skalanya besar. Jadi saya bayangkan bahwa rak kultur yang ada di ruang inkubasi itu berbarengan berubah menjadi seker. Coba Anda bayangkan, misalnya satu rak kultur tadi itu semuanya bergoyang tadi itu ya. Nah, kita tahu tadi itu bahwa satu botolnya saja, satu bisa menjadi 100 kalau dibandingkan dari media padat tadi itu. Nah, kalau 4 rak gitu, satu rak saja misalnya sudah bisa 100 botol. Kalau 4 rak sudah 400 botol. Satu botolnya menghasilkan 100, berarti 400 kali 400 sudah 40.000 kultur dalam waktu 3 bulan. Itu maksud saya, intinya sebenarnya di situ ya. Jadi bagaimana kita memodifikasi tadi itu dengan skala industri, skala pabrik, maka sebenarnya yang harusnya komponen tadi itu komponen operasional kita fungsikan berubah menjadi komponen fix di awal tadi itu dengan merubah peralatan tadi seperti itu, maka yang apa manusia itu hanya di awalnya saja tadi itu, di dalam masukan tadi itu. Selebihnya adalah alat mesin. Sehingga kesalahan human error-nya juga akan bisa kita antisipasi seperti itu. Nah, ini tadi saya bilang ya, jadi ada media cair yang tadi ini ya, dengan media padat ini sudah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang media padat tadi itu, jadi ada dua, ada yang benar-benar dengan seal yang kedap dan juga ada yang ngaretin tutup botolnya tadi itu belahan. Dan demikian dalam media padat ini juga terkait dengan efisiensi dan efektivitas, maka ini mohon maaf saya bukan jualan juga ya, jadi mohon maaf. Jadi penggunaan media agar itu ternyata juga sangat menentukan ya. Kita sudah puluhan tahun mencoba berbagai macam ragam pemadat dan sebagainya, dan kita mencari murahnya yang mulai dari agar batangan, agar swallow, agar apa segala macam, agar curah, agar bakto dan sebagainya tadi itu ternyata begitu kita amati bahwa ya memang untuk yang agar curah, agar batangan, agar swallow tadi itu masih bisa tumbuh. Tapi begitu kita lihat perbedaannya dengan misalnya jadi orang nyebutnya agar sintetik ya, gel gum atau gel right, itu ternyata perbedaannya 10 kali lipatnya dan kecepatannya. Terus juga penggunaan ininya jumlahnya kecil. Kalau misalnya agar tadi itu agar curah atau agar ini tadi itu penggunaannya 7 gram, maka untuk gel gum atau gel right tadi itu cuma 2 gram. Dan kemudian begitu kita amati, pertumbuhannya memang bagus ya, pertumbuhannya bagus. Dia kultur tadi itu masih dalam tanda kutip bisa hidup di dalam agar gitu ya. Itu keren banget itu. Dan berarti di dalam pelaksanaannya kita harus memilah mana yang berkualitas, yang mahal, kultur yang mahal, maka menggunakan gel gum atau gel right tadi itu. Terus kemudian kayak di Desa Flora kita sedang membina siswa dan juga siswa banyak. Maka kalau terkait dengan berlatih untuk inisiasi tidak menggunakan itu ya. Kita menggunakan media alternatif. Media alternatif itu kita buat sendiri bahkan dengan pupuk yang ada di pasaran, baik itu misalnya Gromor atau Vitablum dan sebagainya itu untuk pengganti unsur haranya. Kemudian kita tambah dengan organiknya misalnya air kelapa, kemudian kita tambah dengan vitamin B, vitamin B kompleks IP dan juga lainnya sehingga dia secara proporsi setara dengan media MS dan komposisinya juga semuanya ada lengkap di sana. Itu untuk latihan mahasiswa. Demikian juga di dalam penggunaan botol, maka untuk inisiasi menggunakan botol yang mulutnya kecil. Sementara yang untuk yang produksi kita menggunakan botol besar. Oke, lanjut. Nah, ini masih media padat tadi itu ya. Oke, lanjut sama tadi itu. Nah, ini
Jadi sebenarnya penggunaan botol itu boleh apa saja ya. Jadi terkait dengan di sini ada sebagai contoh misalnya botol ASI, botol C1000, botol souvenir, tabung reaksi, bahkan ada di sini yang untuk skala produksi itu yang sebenarnya cukup bagus adalah botol saus, botol whisky. Karena dia tidur, jadi sebenarnya kontaminasi menjadi lebih sedikit ya. Karena kan dia nyamping dan mulut botolnya kecil. Tapi kapasitas tadi itu, kapasitas produksinya atau kemampuan atau kapasitas di dalam botolnya besar. Jadi ini untuk produksi bagus dan peluang kontaminasinya rendah ya. Botol Taiwan, botol Alemere juga bagus. Gitu. Oke lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang dengan media cair, ini sangat ditakuti oleh para pelaku kultur jaringan, tapi saya menghimbau mari kita semua kita tingkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, kesiapan kita untuk memproduksi kultur jaringan dengan eh, media cair ini. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena kita akan bersaing dengan negara-negara lain. Pengertian bersaing di sini terkait dengan kapasitas tadi itu. Jadi kita pernah mendapatkan tadi itu berusaha untuk menghitung target dan produksi. Misalnya kita dapat target produksi 10.000 dalam waktu 3 bulan misalnya ya. Kita kumpulkan semua peserta pelatihan kita yang perorangan tadi itu. Terus kita coba tanya, Bapak Ibu sanggup berapa untuk memproduksi 1.000 misalnya ya. Terus berhitunglah tadi itu 1.000 tadi itu bahan kulturnya misalnya punya 2 botol. Oh perbanyakan dari 1 menjadi 20. Kan itu terus 1 jadi 20 menjadi sekian, sekian jadi sekian. Kok setelah hitung-hitung menjadi 9 bulan. 9 bulan itu belum terkait dengan faktor kegagalan, belum sampai keluar dan sebagainya. 1.000 itu baru sebulan gitu ya. Bayangkan bagaimana kalau misalnya kalau di sini juga ada kebetulan teman kita yang terkait dengan eksportir, permintaan sekali angkut saja kontainer itu sudah 10.000 kan gitu ya. Sehingga hal ini nggak bisa dibiarkan. Jadi kita harus mampu memproduksi skala besar, kualitasnya bagus, continue dan terus ya berkelanjutan. Nah, ini hanya bisa dilakukan ya kalau perusahaan besar dengan orang yang banyak tadi itu misalnya laminannya 100, tenaga kerjanya 100, dikerjakannya setiap hari misalnya. Kalau perusahaan besar mampu ya membuat suatu aturan dan tata tertib yang disiplin dan itu mampu 1 hari menghasilkan 300 botol per orang itu bayangkan. 1 botol isi 5 sampai 7 kultur. Coba bayangin 300 kali 5 saja sudah berapa gitu ya. Kali 25 sebulan. Tahun berapa? Kalau punya 100 laminan berapa? Tapi kembali tadi itu di situ ada human error kan gitu ya. Terus ada terkait dengan masalah tenaga kerja, manajemen dan sebagainya tadi itu yang ternyata tidak mudah juga. Nah, kalau kita bermain dengan media cair tadi terkait dengan misalnya bioreaktor atau TIS atau shaker, maka kita hanya tinggal mengkondisikan lab dan juga setting terpasang kapasitas dari peralatan tersebut dalam jumlah yang seperti tadi itu dikatakan. Dan itu kita bisa memproduksi tadi itu misalnya 100.000 atau 1 juta bibit hanya dalam waktu 3 bulan gitu ya. Itu yang harus kita kejar. Itu hanya setting alat saja sebenarnya. Kemudian untuk mengantisipasi permasalahan kontaminasi, maka bisa diatasi dengan tadi itu. Dan di sini juga sudah ada nanti bisa dilihat bahwa standar kesterilan lab tadi itu memang harus pada kondisi yang terbaik dan terus tidak boleh menurun gitu ya. Karena kalau menurun tadi itu bisa bubar semua itu kan gitu ya. Jadi yang bisa masuk ke dalam lab yang media cair tadi itu hanya orang-orang tertentu saja sehingga lab itu terjaga standar kesterilannya tadi itu. Dan ini keren sekali ke depannya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi ini yang saya sampaikan tadi itu ya. Jadi kalau kita menggunakan media cair, kemudian tadi itu kapasitas botolnya atau tadi tabungnya tadi itu besar dan di situ ada asupan udara, maka ini adalah suatu metode yang terbaik, yang tercepat dan
bagus lah intinya. Nah, ini sudah mulai dilaksanakan di beberapa lab tadi itu dengan bantuan tadi itu dari beberapa perusahaan dan juga beberapa pihak sudah mulai melakukan aplikasi ini, ya seperti itu. Jadi kayak misalnya tadi itu, kita bareng-bareng aja tadi itu, jadi misalnya kayak TIS, mohon maaf kita sudah peserta kita sudah ada yang bikin, dan itu dengan standar yang sama dengan yang ada dan harganya juga bersaing. Demikian juga yang biocoupler tadi itu juga ada yang sudah buat peserta pelatihan kita, sehingga kalau misalnya pihak-pihak perusahaan yang sudah ingin langsung jadi tadi itu bisa menggunakan peralatan-peralatan yang standarnya tadi itu memang sudah aman. Misalnya tadi itu yang dari luar tadi itu memang terjamin aman, tapi yang juga dalam buatan yang dalam negeri atau buatan teman-teman kita bukan berarti tidak baik ya. Ya karena sebenarnya itu kayak sebalik tadi itu yang TIS juga itu bersaing sekali. Intinya seperti itu ya. Jadi kita harus sudah mulai berani melakukan kultur dengan menggunakan media cair. Terus menggunakan aneka ragam tadi itu, misalnya dengan biocoupler ya. Jadi prinsip biocoupler tadi itu adalah menggunakan media cair. Sebenarnya tidak harus dua ya. Misalnya media cair biasa pun asal dikocok gitu aja juga sebenarnya bisa. Cuma permasalahannya kan terendam tadi itu ya. Tanamannya nggak boleh terendam. Jadi harusnya ada semacam hambalan atau ada semacam tatakan tadi itu tempat ini terkait modifikasi ya, tempat kita meletakkan kultur sehingga kulturnya tidak terendam dan itu secara bertahap atau berkala kita kocok tadi itu. Itu untuk sederhananya itu ya. Dan itu kembali tadi kecepatannya memang masih sangat signifikan dibandingkan dengan media yang padat tadi itu. Kemudian kita juga di sini di Asaflora sudah kita riset terkait dengan penggunaan aerator steril. Jadi sama tadi tuh, hanya dengan menggunakan tabung-tabung yang besar tadi itu yang aman steril, kita kasih air steril, kita kasih aerator yang itu yang untuk akuarium ya. Terus kita beri filter steril, itu sudah bisa running dan itu sudah diteliti oleh beberapa mahasiswa dan permasalahan waktu itu yang kita juga kurang apa bukan bukan kurang antisipasi ya terkait dengan penelitian itu. Jadi ininya garing dalam hanya waktu 2-3 hari itu media cairnya itu garing. Kenapa? Karena kelembapan di dalam labnya sangat rendah. Ini itu juga yang menjadi evaluasi terus yang perlu kita kembangkan selanjutnya. Oke lanjut. Ini udah tadi modifikasinya terkait dengan ukuran, terkait dengan tadi itu apakah kita ingin memberikan asupan udara atau kemudian kita menggunakan metode yang berfilter atau yang kedap dan sebagainya, ini bisa kita gunakan di sini. Ya ini mohon maaf saya terus terang aja di sini, misalnya terkait dengan bioreaktor ini, peserta pelatihan kita, Pak Haji Abdul Malik sudah bikin jauh lebih besar gitu ya, dengan bioreaktornya tadi itu. Dan ini yang tes tadi itu juga Pak Rusli ini peserta pelatihan kita, terus kultur tadi terkait dengan modifikasi skala besar, terkait dengan smart shaker-nya kita kerjasama dengan Badan Lampung, terkait tadi itu produksi dan sebagainya kita juga kerjasama dengan beberapa lab dan sebagainya. Oke itu ya. Ada lagi? Masih ada nggak? Nah, ini agar berhasil di dalam media cair, prinsipnya utamanya adalah kita harus menjaga benar-benar semuanya itu dalam kondisi steril, termasuk juga terkait dengan alat-alatnya, bahan-bahannya, botol kulturnya, dan sebagainya. Dan usahakan penggunaan bahan-bahan baik penggunaan bahan entah itu hormon, apa dan sebagainya, termasuk bahan tanaman, usahakan yang sudah terjamin kesterilannya. Jadi kita tidak menggunakan atau status kapasitas inisiasi dalam hal ini ya. Dan itu sebenarnya sedang kita riset ya, bagaimana mengantisipasi inisiasi supaya 100% berhasil dengan menggunakan media cair. Ini sedang kita riset seperti ini. Oke, lanjut lagi. Ini juga nanti bisa dibaca aja sendiri prinsipnya tadi itu bahwa penggunaan media cair itu sangat riskan, sangat rentan, jadi harus berhati-hati. Semua hal harus kita perhatikan. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut. Nah, ini terkait dengan prospek pengembangan kultur jaringan ke depan, itu ada 3 garis besar di sini. Bahwa kultur jaringan tadi itu akan masih bernilai kalau kita menggunakannya untuk memperbanyak, memproduksi jenis unggul, varietas atau varietas unggul.
Dan varietas unggul tadi itu atau jenis-jenis yang unik, yang langka, yang komersial tinggi, dan itu masih sangat banyak ya. Apalagi kita sebagai negara mega biodiversity, dan ini merupakan keuntungan dan keunggulan kita. Ini yang harus kita rebut ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah terkait bagaimana kita menghasilkan bahan alam ya. Jadi bahan alam ini bukan bukan jadi kita outputnya bukan tanamannya, tapi si tanaman yang mampu menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tanaman yang lain. Jadi dia berfungsi sebagai pabrik. Ya sebagai contoh misalnya kita punya tanaman yang sudah punah. Maksudnya sudah punah dalam ini sangat sulit dicari ya, namanya pule pandak. Rolfovia serpentina itu sudah sulit dan bahkan tidak ditemukan dari tahun 2000. Sudah tidak ada di industri tadi itu karena tidak digunakan lagi saking sulitnya mencarinya. Rolfovia serpentina. Itu dalam satu tanaman ada dua fungsi yang bertolak belakang dan keren banget ya. Di satu sisi dia berperan sebagai anti hipertensi, ada tiga di sana, reserpin, serpentin, dan antmalin. Dan kemudian dia juga berfungsi meningkatkan gairah seksual. Yang satu menurunkan tegangan, tadi hipertensi. Di sisi lain, di situ juga ada yang meningkatkan tadi itu ya. Nah itu namanya aphrodisiak tadi itu adalah bahan bioaktifnya yohimbin. Itu ada pada satu tanaman, namanya Rolfovia serpentina. Itu sekarang hanya ada di IPB dan di Esa Flora saja itu tadi itu. Nah, bagian juga sekarang yang sedang sangat ngetren itu adalah bagaimana kita mampu mengembangbiakan mikroba endofit, mikroba yang mempunyai fungsional positif. Jadi banyak mikroba yang dia mampu menghasilkan bahan alam, bahan bioaktif, hormon, enzim, dan sebagainya, atau fungsi-fungsi ekosistem di alam, baik sebagai pendegradasi, atau pengikat P di udara, N di udara, dan sebagainya. Oh, itu keren banget. Dan kembali tadi itu jangan diremehkan bahwa Indonesia adalah pemilik dari mega biodiversity. Dan juga yang sangat tinggi tadi itu terkait dengan mikrobanya ini. Banyak peneliti-peneliti dari luar, dari Jepang, yang sengaja masuk ke hutan kita dengan sepatu boot yang berbeda-beda. Masuk ke hutan A, pakai sepatu boot yang A. Terus kemudian nggak dibersihkan tuh sepatunya, langsung masukin kantong plastik diikat gitu ya. Ya kita juga nggak bodoh-bodoh amat gitu ya, kita tahu maksudnya tadi itu gitu ya. Terus pernah ada konferensi internasional di Bali. Jadi yang lainnya konferensi, ada salah satu peneliti tadi itu yang jalan-jalan ke arboretum bambu, waktu itu bambu ya. Itu celingak-celinguk itu ngambil potongan bambu masukin tasnya. Wah, ini pasti orang kultur jaringan nih, kan gitu ya. Orang biodiversity, orang apa biotek ini. Karena hanya dengan menggunakan sedikit jaringan saja dia sudah bisa mengkultur dan mengembangbiakannya tadi itu. Jadi kembali bahwa tiga hal ini, varietas unggul atau misalnya kalau kita tadi itu ya jenis-jenis endemik alam, kemudian jenis-jenis unik dan sebagainya, itu sangat banyak sekali ya. Dan mungkin ke depannya perlu kita atur bagaimana caranya yang adil. Maksudnya adil tuh begini. Jadi kayak sekarang ini banyak sekali hunter-hunter yang masuk ke hutan. Dan mereka mengambil misalnya Nepenthes, mengambil Alocasia, mengambil eh, ya banyaklah hal-hal tadi itu yang ternyata sangat-sangat berharga. Kemudian kita sibuk ini punya siapa? Ini punya ya intinya tadi itulah. Jadi yang bagaimana caranya agar supaya kita bisa memanfaatkan ini semua dengan baik. Tadi itu biodiversity-nya terjaga kelestariannya, masyarakatnya sejahtera, lingkungannya meningkat kualitasnya, dan kita mendapatkan devisa. Nah, kalau kita dengar dari teman-teman yang eksportir tadi itu, wow, itu sedemikian besar peluang tadi itu ya. Jadi yang dari Arab Saudi kita ada tim kita membentuk tim tadi itu dan teman-teman yang bagian negosiasi tadi itu mendapatkan peluang rencananya mudah-mudahan kalau jadi itu ya. Bayangkan coba 100 juta ya untuk yang Arab Saudi itu. 100 juta bibit Avicenna marina. Jadi mereka mau menghijaukan seluruh pesisirnya bahkan hutannya. Dan sekarang juga mereka masih ekspor
untuk pohon-pohon, baik itu ukuran bibit, ukuran besar dan sebagainya, dan itu sudah diekspor ke sana berdasarkan permintaan dari pangeran, kata gitu ya. Demikian juga dengan yang Turki itu juga besar-besaran. Jadi teman kita sudah mendapatkan order 7 juta bibit dan kita kelagapan itu ya, terlalu berat itu tadi itu, dan makanya tadi itu untuk para pelaku kultur jaringan, ayo kita harus tingkatkan kemampuan kita untuk mampu cepat memproduksi dalam jumlah besar ya. Jadi kalau kita mampu tadi itu menjawab permintaan tadi itu ya. Jadi bahkan yang dari Turki tadi itu, udah Pak, pokoknya semua tanaman kita mau. Coba bayangkan ya tadi, semua tanaman dia mau. Sama seperti Arab Saudi itu, pokoknya hijaukan gurun pasir tadi itu ya. Apa saja boleh dari tropis tanaman gitu. Ini sebenarnya peluang buat kita, tapi jangan sampai itu tadi tuh membuat biodiversity kita menjadi berkurang dan sebagainya, kualitas berkurang, terus kemudian kita tidak mendapatkan keuntungan. Kalau ini bisa kita tangkap dan Indonesia sebagai sumber, misalnya itu supplier jenis-jenis tumbuhan dan sebagainya, entah itu dijual, entah itu dikasih, kan itu akan menaikkan eksistensi Indonesia sebagai negara yang memang care, perhatian terhadap lingkungan sekitarnya ya, terhadap dunia. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa tahapan teknologi metabolis sekunder yang bisa kita lakukan. Jadi secara prinsipnya teknologi metabolis sekunder ini dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah kita membesarkan pabrik. Jadi pabrik dalam hal ini adalah si tanamannya. Nah, membuat pabriknya tadi itu bukan membuat tanaman dalam bentuk utuh, tidak. Jadi kita akan membentuk dalam bentuk kalus atau embriosomatik. Apa bedanya? Bedanya kalau tumbuhan tadi itu satu individu. Tapi kalau kalus dan embriosomatik, satu sel kalus atau embriosomatik itu satu individu. Ya, berarti sebenarnya di situ banyak individu, dan kita harus ingat bahwa di dalam kultur jaringan ada teknologi atau ada fenomena yang kita sebut totipotensi, total genetik potensi yang ada di dalam satu sel. Jadi kalau misalnya tadi saya sebutkan bahwa Provolvia serpentina itu penghasil antihipertensi dan juga afrodisiak, maka di dalam sel hidup dari pule pandak tadi itu juga sanggup dia menghasilkan itu. Jadi maka strateginya kita kembang biakan dulu sel dan jaringannya tadi itu, setelah optimal, baru kemudian kita suruh dia, ayo kamu menghasilkan bahan obat gitu ya. Nah, dalam kaitan ini sebenarnya kita bisa, karena sudah sebenarnya kayak gitu sudah banyak, dan teman-teman kita para peneliti baik itu yang di BRIN, di perguruan tinggi, yang kayak gini-gini sudah makanan sehari-hari lah ibaratnya ya, dan itu bisa. Tinggal bagaimana kita mengembangbiakan ini. Dan ini juga sebagai informasi teman-teman semua, dan saya berharap ke depannya kita bisa saling sinergi ya. Jadi kayak tadi itu, bahwa di dalam Avicenna marina di akarnya itu ada bahan bioaktif itu yang sangat kuat, yang mampu mengatasi eh, ini apa sih namanya tuh ya, HIV ya. Itu keren banget. Makanya kenapa Arab Saudi tadi rupanya mau mengembangkan itu, karena ternyata di sana juga lucu ya. Jadi justru meningkat itu penyakit itu tadi sosial itu ya di sana. Dan mereka membutuhkan antibiotik yang kuat untuk bisa mengatasi itu. Nah, kemudian juga kita sedang sedang rame sekarang berdasarkan informasi dan juga teman-teman dari BRIN, dan kita sedang berusaha ke sana terkait bagaimana kita memproduksi tanaman yang memang sudah banyak dan sudah ada di Indonesia, yaitu Mitragina speciosa. Mitragina speciosa ini menjadi sesungguhnya menjadi sesuatu yang sangat sangat spektakuler ya kalau bisa kita secara barengan memproduksi ini, dan ini sudah diminta oleh negara-negara maju ya. Mitragina speciosa ini terkenal dengan nama kratom di nama daerahnya, dan mengandung bahan bioaktif namanya mitraginin, dan ini diminta oleh Amerika Serikat, oleh negara-negara Eropa dan sebagainya. Dan itu informasinya dari teman-teman BRIN ini, dari beberapa teman eksportir, mereka inginnya yang terstandar, mereka inginnya yang kualitas bagus dan sebagainya.
Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini bahwa Mitragyna speciosa ini statusnya itu berubah-ubah ya. Karena dulu dia masuk dalam kategori narkoba. Sekarang sudah dilepaskan karena sebenarnya Mitragyna tadi itu bisa mengobati orang kecanduan narkoba gitu ya. Tapi juga yang dikhawatirkan bisa disalahgunakan oleh masyarakat. Jadi untuk sementara ini masih dalam kategori tadi itu bukan narkoba, tapi dalam pemanfaatan yang sangat ketat. Dan kalau ini bisa kita kembangkan fungsional tadi itu, baik itu untuk kepentingan tadi itu, baik itu devisa atau kita manfaatkan untuk farmasi dan kedokteran, ini sangat hebat sekali ya. Prinsipnya seperti itu. Oke, lanjut. Ini juga terkait dengan mikroba tadi itu banyak hal yang sangat keren banget ya. Jadi ada mikroba yang penghasil hormon, mikroba yang penghasil enzim, mikroba yang penghasil macam-macam dan itu sebenarnya prinsipnya dari jadi apa yang kita lakukan di Esaflora menganut dari logika dan ilmu-ilmu yang terapan aplikatif ya. Jadi berlandaskan pada misalnya PDA walaupun banyak ragamnya tadi itu, kemudian media tersebut kita komplitkan, kita optimalkan, kita kembangkan untuk mengembangkan mikroba dan itu cukup bagus berkembang biak, kemudian bisa kita aplikasikan maka kita bisa menghasilkan tadi antibiotik, hormon, enzim, bahan bioaktif dan sebagainya. Ini adalah merupakan prospek untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai komersial tinggi dan ini sangat penting ke depannya. Oke, lanjut. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya nih. Jadi nanti PPT dan handout-nya bisa dibagikan ke peserta. Lanjut. Nah, ini perbandingan bagaimana kalau kita menggunakan tanaman untuk memproduksi bahan bioaktif ya. Jadi ternyata kita menggunakan kultur jaringan maksudnya cepat. Kemudian kita tanam lagi di lapang. Sampai dia produksi itu kira-kira membutuhkan waktu 34 bulan, 2 tahun 10 bulan. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan teknologi yang metabolit sekunder, ke belakang ke bawahnya selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini kita cuma membutuhkan waktu 13 bulan. Jadi begitu sudah kita suruh dia menghasilkan bahan bioaktif, maka tinggal kita isolasi atau bisa kita maksudnya itu bisa langsung masuk ke pabrik ya. Jadi cukup dengan 13 bulan itu kita setting di ruang lab, kemudian bisa langsung pindah ke pabrik, ke farmasi dan tidak perlu keluar sehingga kita tidak terbatas pada kondisi apalagi global change sekarang ini ya yang tidak menentu tadi itu. Jadi dari lab langsung ke pabrik dan itu waktunya jauh lebih cepat. Oke, cukup. Terima kasih. Saya rasa itu aja. Saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi untuk pemaparannya. Menarik sekali ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk materi yang dipaparkan dari Pak Edi ini. Baik, untuk selanjutnya ini, wah sudah ada 40 pertanyaan dari peserta. Kami pilih satu dulu ya. Untuk pertanyaan dari Pak Edi, mohon maaf masih bisa mendengar suara saya? Iya, bagus, Pak. Ya, baik. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Junaidi, bagaimana cara membuat lab kultur jaringan skala rumah tangga dengan modal seminim mungkin dengan hasil yang baik? Adakah media alternatif yang harganya terjangkau dan mudah didapat? Kemudian bagaimana manajemen yang baik agar lab kultur jaringan skala rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan bisa terus bertahan? Demikian Pak Edi, bisa dimengerti pertanyaannya? Bisa, Bu Tami. Oke, Terima baik. kasih. Ya, baik saya jawab ya. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Junaidi ya. Ini apa teman di kampus kayaknya nih, teman saya di kampus. Pertama, bahwa kita Esa Flora sudah menjalankan skala rumahan ini puluhan tahun ya. Dan pertama kali kita menjalankan lab itu ya gagal terus ya selama hampir lebih dari 1 tahun tuh kontaminasi terus ya. Sampai kita kemudian memahami tadi itu bahwa kontaminasi itu dari mana saja dan sebagainya.
sampailah pada kondisi di mana kita tadi itu melakukan metode kultur jaringannya adalah dengan tutup botol yang sangat rapat, yang kedap. Ya, pada kondisi seperti itu, yang sangat kedap tadi itu, maka tidak ada hubungan connect atau berhubungan antara di dalam botol dengan kondisi labnya. Pada kondisi pilihan yang seperti ini, maka si kultur tadi itu tidak tidak perlu kelembapan lab itu nggak perlu. Yang masih terkait adalah suhu dan sinar. Demikian juga kalau dia sudah di dalam kultur dan steril, itu mau kita bawa kemana saja, mau keluar lab dan sebagainya, nggak jadi masalah ya seperti itu. Nah berarti sebenarnya untuk teknologi atau laboratorium kultur jaringan skala rumahan itu bagaimana kita berusaha untuk mengecilkan apa mengecilkan kondisi yang steril pada lab tadi itu kalau ya di yang seharusnya tadi itu kan labnya tadi itu semua kegiatan itu dalam kondisi steril. Nah dalam kondisi skala rumahan maka yang kondisi steril tadi itu cuma 3. Kita kurangi hanya 3 tempat saja atau 3 bagian. Pertama di dalam autoclave, kedua di dalam laminar atau enkas, ketiga di dalam botol kultur. Tapi semuanya tadi itu harus dalam kondisi yang steril dan kedap tadi itu. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya tadi itu, untuk mengantisipasi kondisi skala rumahan yang tidak steril, maka kita memberikan tambahan-tambahan tadi itu. Juga antisipasinya. Jadi seperti sebagai contoh, pada saat kita selesai mengautoclave, maka baik itu botol steril atau botol bermedia kultur, itu kita masukkan dalam kantong plastik misalnya kan gitu ya. Itu sehingga aman walaupun kondisi labnya tidak steril tadi itu. Intinya seperti itu ya. Kemudian juga pada saat menanam tadi itu lamina dan sebagainya itu harus tidak boleh ngeblak gitu terbuka lebar kan gitu ya. Terus tidak boleh orang seliwar-seliwar dan sebagainya. Intinya harus hati-hati di situ pada saat penanaman. Tuh. Jadi di laminarnya harus steril, di autoclave-nya steril dan di kultur steril. Nah, itu kira-kira ya. Jadi sebenarnya kita Esa Flora merupakan metode kultur jaringnya agak berbeda dengan yang lainnya tadi itu karena kita nutupnya kedap sekali dan menutup yang kedap sekali tadi itu untuk sampai saat ini belum ada yang praktis itu tadi itu termasuk misalnya yang banyak digunakan di perguruan tinggi di litbang dan sebagainya menggunakan botol kultur botol selai itu tetap nggak pas, nggak connect antara botol dengan tutupnya dan itu seringkali menyumbangkan kontaminan yang cukup besar. Itu saja ya secara garis besarnya. Dan kita Esalflora berusaha untuk siap memberikan pembelajaran kita ke semua pihak yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oh, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Aminah. Bagaimana teknik sterilisasi yang baik untuk tanaman kehutanan yang tingkat browningnya cukup tinggi seperti pada tanaman eboni agar tidak browning? Terima kasih. Dapat Iya, bisa. mengerti Pak? Ya, ini saya setuju sekali ya. Justru itu makanan kita. Pengertian makanan itu saya orang kehutanan juga ya dan memang jenis pohon itu merupakan eh, objek atau subjek kultur yang paling sulit ya. Di satu sisi dia slow growing, lambat sekali pertumbuhannya. Di sisi lain kemudian dia browningnya tinggi. Terus yang terakhir dia memiliki kontaminasi yang sangat tinggi juga ya. Nah terkait dengan itu sebenarnya banyak banyak makanya saya bilang tadi itu banyak cara ragam yang bisa kita lakukan ya. Kalau terkait dengan browning, browning itu adalah suatu proses di mana secara alamiah tanaman tadi itu menghasilkan uh, fenol ya, zat fenol tadi itu dan biasanya dihasilkan oleh sel atau jaringan yang dewasa. Berarti sebenarnya semua hal yang mampu atau menyebabkan terjadinya proses browning tadi itu kita antisipasi mulai dari pemilihan bahan eksplan. Ya, jadi yang kita gunakan di sini adalah bahan eksplan yang memang masih muda, yang dia belum menghasilkan bahan-bahan bioaktif. Berarti kan di situ dia belum menghasilkan fenolik misalnya gitu ya. Tapi yang harus diingat bahwa walaupun dia tidak menghasilkan
metabolit sekunder, karena yang kita ambil tadi itu bagiannya cukup besar, maka sel dan jaringan yang sudah dewasa yang terikut tadi itu akan menghasilkan metabolit sekunder dan mengimbas kepada sel muda tadi itu. Ya, jadi sebenarnya peluangnya tadi itu sangat bagus kalau kita menggunakan kultur meristem. Ya, dari kultur meristem tadi ini bagus untuk mengatasi browning dan untuk mengatasi subkultur yang berulang yang akan berdampak tadi itu penurunan kualitas, itu juga akan bagus kita lakukan dengan menggunakan kultur meristem. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga kita mengambil bahan eksplantnya tadi itu ya tadi itu meristemnya tadi itu kalau bisa, kalau tidak bisa pokoknya sekecil mungkin ya. Kemudian setelah kita tanam, nah di dalam proses sterilisasinya kita bisa memberikan untuk penghambatan proses browningnya. Jadi browning itu kan reaksi antara fenolik dengan oksigen ya, teroksidasi. Jadi di satu sisi kita menghambat menghasilkan tadi itu fenoliknya dengan PVP, kemudian kita menghambat proses oksidasinya itu dengan asam absorbat, kemudian menghambat fisiologi untuk menghasilkan bahan obatnya tadi itu, fenoliknya tadi itu dengan menggunakan suhu dingin dan juga lingkungan yang gelap supaya dia dalam tanda kutip memiliki metabolisme yang rendah sehingga tidur, dan diharapkan dalam kondisi seperti itu dia bisa cepat pulih dan akhirnya metabolisme sekundernya tidak akan keluar lagi. Itu Mbak Tami, silakan. Baik, untuk Ibu Siti Aminah, apakah sudah jelas jawabannya? Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Aminah. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, jadi kami hanya membacakan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti akan kami jawab secara private by email ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Baik, Bapak Edi, terima kasih banyak untuk materinya. Nanti mungkin kami akan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya Pak ke Bapak Siap, untuk bisa dijawab. siap, Iya. siap. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari tim Intralab Ekatama, Ibu Hanifah, dengan produk support untuk plant tissue culture. Kepada Bu Hanifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi dan para partisipan yang sangat antusias terhadap webinar kali ini. Mungkin di sesi terakhir ini saya Hanifah hanya ingin memperkenalkan sedikit tentang Intralab dan kebutuhan Bapak dan Ibu mengenai plant cell culture apabila kedepannya membutuhkan untuk plant cell culture laboratory. Namun tidak memungkinkan juga kami juga berkolaborasi dengan ESA Flora. Jadinya jika hal-hal terkait dengan plant tissue culture, Pak Edi pun bisa membantu dan kami pun juga support untuk bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan Bapak dan Ibu untuk bekerja nanti di plant cell culture laboratory. Baik, saya mulai slide kami. Oke. Kami lokasinya di Bogor, Intralab Ekatama, sangat dekat dengan IPB, sangat dekat dengan ESA Flora, dan kami sudah sejak tahun 1995, dan ini berbagai brand yang sudah kami import. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan brand-brandnya seperti Himedia, Corning, Axigen, Pitotek, Biomerek, dan juga PTC Teknologi. Nah, seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Edi, untuk PTC Lab atau Plant Tissue Culture Laboratory, mungkin ada per areanya yang semestinya ada saat kita memulai kultur ini, seperti area pencucian, kemudian preparasi media, dan juga kultur room. Namun tidak harus mesti memiliki ruangan yang besar. Mungkin kita bisa membagi satu ruangan per area-area yang fungsinya sesuai dengan kebutuhan di lab kultur jaringan tersebut. Nah, masing-masing area ini ada alat-alat dan bahan yang dibutuhkan tentunya.
seperti untuk area pencucian, kemudian butuh sterilisasi, autoclave biasanya diletakkannya di area pencucian ini. Kemudian untuk preparasi media seperti laminar untuk pengerjaannya, laminar airflow, kemudian timbangan. Berikut beberapa instrumen support yang kami sediakan dari PT Intralpek Tama. Di sini ada beberapa yang kami sediakan, seperti water purification untuk menggunakan air yang terukur, baik secara pH dan juga mineralnya. Kemudian kami juga menyediakan electrical balance. Ada juga pH meter baik yang portable ataupun yang perlu diletakkan bench di atas meja. Selain itu kami juga menyediakan hot plate stirrer untuk proses pengadukan media dan juga ada refrigerator untuk penyimpanan media-media kultur jaringan, autoclave untuk sterilisasi, baik autoclave kompor ataupun autoclave listrik, dan juga laminar airflow. Mungkin modifikasi awal bisa juga bekerja dalam kondisi yang steril dengan menggunakan bunsen apabila belum ada laminar airflow. Kami juga menyediakan untuk bunsen. Dan untuk instrumen support ini kami dari Faithful, BioEvoPic, PIC Instrument, dan juga dari Wijen. Kemudian untuk glassware and plasticware atau consumable, pasti Bapak dan Ibu membutuhkan kultur vessel. Apabila kultur vesselnya dengan ukuran yang tertentu, kami bisa bantu support dari Phytotech, kemudian ada kultur dish, kultur tube, beaker glass untuk pembuatan media, kemudian juga ada botol media untuk penyimpanan media yang telah dibuat. Kemudian kami juga memiliki forecaps dengan berbagai ukuran dan scalpel untuk aktivitas di laboratorium, untuk pemindahan explant dan lain-lain. Kemudian kami juga sediakan pipet serological untuk pemindahan media, baik media cair ataupun pembuatan media agar, sehingga lebih mudah dan terukur. Kami ada pipette pump, kemudian Erlenmeyer flask, seperti beaker glass, fungsinya untuk pembuatan media, dan juga filtration system apabila dibutuhkan untuk sterilisasi media plant tissue culture sebelum dikulturkan. Brand-brand yang bisa kami support dari Phytotech, Himedia, Corning, Pyrex, Cytotest, kemudian juga ada MDI dan juga ada Haina. Selain dari consumable tadi, glassware dan plasticware, kami juga menyediakan reagen dari Phytotech dan juga plant cell technology dan juga high media. Akan kami jelaskan juga di Phytotech Lab kami menyediakan untuk ZPT, kemudian hormon lainnya, kemudian media. Langsung jadi kami sediakan di Phytotech ini. Dan alhamdulillah Esaflora juga sering order dari Phytotech Lab, dari kami, sehingga seperti gelan gam, gelzan, dan lain-lain. Juga alat aparatus lainnya seperti scalpel dan juga forceps itu kami sediakan dari Phytotech Laboratorium. Jadi memang dikhususkan untuk plant tissue culture. Dan yang terakhir untuk scalingnya kami support dari BioKoppler. Mungkin tadi Pak Edi sudah menjelaskan dari Indonesia sudah membuat dari Ibu Oki. Syukur alhamdulillah Indonesia sudah membuat, jadi kita tidak tergantung dengan import, dan semoga teknologinya bisa berkembang dan juga diterima di Indonesia, karena ini kita import dari US sama sistemnya dengan BioKoppler, yaitu TIS juga untuk perendaman sementara bioreaktor. Di situ ada koppler atau sepasang tutup di mana ada filternya, jadinya untuk menjaga kondisi steril. Nah, ini ukurannya tergantung dari jarnya untuk perkembangan selanjutnya. Jadinya pada dasarnya sama seperti proses TIS pada umumnya, namun di sini yang tadi sudah Pak Ebi jelaskan, yaitu double coupler dengan nama Trend BioKoppler yang dijual oleh Plant Cell Technology. Terima kasih. Berikut pemaparan singkat dari kami. Bila mana Ibu Bapak ada kebutuhan ataupun bertanya-tanya juga terkait dengan kebutuhan lab, bisa menghubungi kami.
di Intralab Ekatama, atau akan kami share juga melalui email peserta masing-masing saat sertifikat kami kirimkan. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke MC. Oke, baik Bu Hanifah, terima kasih untuk pemaparannya. Tadi sudah ada pemaparan dari Bu Hanifah, kemudian ada pemaparan dari Pak Edi juga. Saatnya kita kuis. Bapak Ibu bisa buka webnya masing-masing, bisa diketik kahoot.it. Nah, seperti ini caranya. Pin gamenya itu 2364649. Gitu. Nah, untuk nickname-nya agar bisa nanti pemenangnya mudah dihubungi, mohon nickname-nya itu adalah nama depan email yang didaftarkan. Misalnya email yang terdaftar adalah dani.intralab@gmail.com. Nanti mohon nickname-nya namanya dani.intralab seperti itu. Jadi nanti gampang dihubungi pemenang. Kodenya 2129174. Buka web kahoot.it, kemudian isi nickname berdasarkan nama awal email, lalu masukkan game pinnya. Game pinnya 2129174. Sudah banyak nih yang masuk. Kami tunggu. Masih ada waktu untuk menunggu. Semoga jaringannya lancar ya Bapak Ibu, karena ini mainnya cepet-cepetan jaringan tapi. Dan ketepatan dalam menjawab kuis ya. Kuisnya mah gampang. Berdasarkan dari informasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Edi sama Bu Hanifah tadi. Untuk nanti yang mendapatkan yang menang nih ada 3 pemenang. Juara ketiga nanti dapat GoPay senilai 100.000, juara kedua GoPay 200.000, dan juara pertama GoPay senilai 300.000. Lumayan ya Bu buat makan siang. Baik, jangan lupa namanya, nickname-nya, nama depan, email yang didaftarkan. Oke, baik, cukup. Kita akan mulai permainannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai permainannya. Di layar Bapak Ibu seharusnya sudah ada ini pertanyaannya. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan pemateri Pak Edi. Aduh, apa nih, kecuali ya? A. Taman Cimanggu, Fakultas Teknologi Pertanian, Esa Flora, IPB Universitas. Kecuali. Oke, sudah masuk. Jawaban 171, 173. Oke, jawaban yang kecualinya itu yang betul adalah Fakultas Teknologi Pertanian. Ada 126 yang menang. Oke, di posisi pertama ada Bu Salwa, Bu Dewi Sukma, Bu Delima, kemudian ada ini Bapak Ibu nih, Muning dan Meta. Oke, next pertanyaan. Masih ada 12, masih ada kesempatan. Yang bukan merupakan teknologi kultur jaringan modern ialah bioreaktor, TIS, subcoulter, double coupler. Aduh, gampang sekali. Sudah masuk pertanyaannya, jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah subcoulter. Ada 121 orang nih yang betul. Siapa nih sekarang posisi pertama? Bu Rani naik cepat. Yang kedua ada Bu Dian, kemudian Bu Meta, Data Kiki 85, dan Bu Dewi Rahmawati. Oke, siap. Next pertanyaan. Berubah terus ya. Posisi 1 sampai 5-nya. Salah satu modifikasi untuk scaling up PTC adalah menggunakan pemadat sintetik gel right, penggunaan aerator steril, membuat media semi padat, atau rak kultur sekaligus shaker. Oke. Dijawab dengan hati-hati. 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah rak kultur sekaligus shaker. Siapa nih yang nomor 1 sekarang? Bu Rani masih bertahan. Posisi kedua sampai terakhir ini berubah terus. 5,
Ini cepat dan tepat ya. Strategi keberhasilan kultur jaringan dengan media cair ialah apa nih? Penggunaan tabung berukuran besar, direct flow, steril, atau gunakan kipas angin. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawaban yang betul? Steril. 116 menjawab betul. Siapa ini yang pertama? Apakah masih Bu Rani ternyata? Next pertanyaan. Berikut merupakan prospek pengembangan kultur jaringan ke depan, kecuali pemuliaan varietas unggul, pengembangan mikroba parasit, pengembangan pemanfaatan tumbuhan hasil bahan alam, atau pengembangan metabolit sekunder pada mikroba. Ini tadi ada ya di presentasinya kayak 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah pengembangan mikroba parasit 117 orang. Betul. Siapa ini yang juara pertama? Bu Rani. Wah, Bu Rani tersingkirkan, diganti oleh Bu Elin Herlina 130. Baik, next pertanyaan. Masih ada kesempatan ya Bapak Ibu untuk mengejar hal-hal yang bukan berkaitan dengan PT Intralab Eka Tama, yaitu yang bukan ya. 1, letaknya di Jakarta, kemudian ISO 9001-2015, High Media Pitate Corning, ini yang kami ageni nih. Distributor alat laboratorium dan consumable. Tadi tuh Intralab Eka Tama nggak di mana ya? Intralab Eka Tama tuh nggak di Jakarta sih. 3, 2, 1, oke. Kecuali Jakarta, karena kami di Bogor ya Bapak Ibu. Siapa nih yang nomor 1? Oke, Bu Sarifah. Langsung naik ke posisi nomor 1. Oke, next. Pertanyaan, masih ada waktu. Alat instrumen yang umum terdapat di laboratorium Fujar kecuali electronic balance, sterilizer atau autoclave, barometer, pH meter. Yang umum kecuali barometer itu untuk apa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Kecuali ya Bapak Ibu, jawabannya barometer. Siapakah posisi pertama? Bu Sarifah turun, Bu Diah naik lagi. Ini bacanya DYH apa dia? Next. Berikut bukan regen yang digunakan pada kultur jaringan tanaman, yang bukan. Myoinositol, kafein, media MS, Biclean. Yang bukan regen yang digunakan di kultur jaringan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Biclean. Siapakah juara pertama sekarang? Oke, Bu DYH masih di posisi pertama. Next pertanyaan. Ini seru nih. Berapa banyak tahapan produksi bahan obat dengan teknologi metabolit sekunder? 5, 6, 4, atau 7? Ini pesertanya gercep sekali ya, langsung masuknya banyak nih. Ada suaranya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang betul adalah 5. Oke, Bu DYH tergantikan lagi oleh Bu Elin. Next. Berikut salah satu teknologi TIS dari Plant Cell Technology, yaitu Biomin, Biocoupler, Rita, Bioreactor. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Hanifah. Sedikit juga disinggung sama Pak Edi. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Biocoupler. Siapa yang nomor 1? Bu DYH, sepertinya sinyal di sana bagus ya Bu. Next pertanyaan, masih ada kesempatan ya Bapak Ibu. Pertanyaan ke-11. Poinnya dikali 2. Salah satu jenis zat pengatur tanaman kecuali Gelzan, IAA, gibberellic acid, atau IBA. Zat pengatur tanaman kecuali. Oke, 4, 3, 2, 1. Kecuali apa ini jawabannya? Gelzan. Pertanyaan terakhir.
UDYH masih di atas nih. Pertanyaan terakhir ya, masih dikali 2 nih poinnya. Jadi siapa aja bisa nyusul. Next. Pertanyaan terakhir, apa nama alat di bawah ini? Apa tuh? Dish, serological, scalpel, atau forceps? Mudah sekali. 3, 2, 1. Apa itu forceps? Jawabannya. Siapa yang menang? Juara ketiga oleh Bu Saripa. Selamat Ibu Saripa. Kemudian Bu Elin di juara 2 dan juara 1. Siapakah ini? Bu Deha. Selamat. Juara ketiga mendapatkan GoPay 100.000. Kemudian juara kedua mendapatkan saldo GoPay 200.000 dan juara pertama mendapatkan saldo GoPay 300.000. Nanti langsung japri ke nomor yang ada di pendaftaran ya Bapak Ibu. Oke, baik, karena sudah didapatkan pemenang dari kuis hari ini, kami dari Interlab Perkatama mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu pada acara hari ini. Pak Edi, terima kasih sudah hadir. Semoga next kita bisa berkolaborasi lagi Pak Edi. Menarik sekali setiap apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Bapak Ibu bisa dicek di YouTube-nya Esha Flora karena beliau sering sekali share ilmu pengetahuan di situ, menarik semuanya. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagramnya Interlab Ekatama, interlabekatama.id, karena kami juga sering menginformasikan hal-hal yang bermanfaat terkait laboratorium. Kemudian juga biasanya tiap 1-2 minggu ada giveaway di situ untuk informasi-informasi terkini di dunia perlaboratoriuman juga kami share. Saya Tami dari PT Interlab Ekatama. Mohon undur diri, sampai jumpa di webinar kami berikutnya.